Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, untuk teman-teman di sini saya perwakilan dari kelompok 4 izin mempresentasikan hasil dari analisis proyek kami, yaitu analisis aliran fluida pada pipa. Di sini ada anggota kelompok yang beranggotakan 5 orang. Pertama ada Bahtari Anhar, ada saya sendiri Indra Mulyadi, ada Ilham Arasidin, ada Abdul Rahim, ada Raka Zaidan. Lanjut untuk pembahasan. Nah, di sini ada pembahasan pipa. Analisis pipa. Sebuah sistem pipa digunakan untuk mengalirkan aliran dari satu titik ke titik lain. Pipa tersebut memiliki panjang total 20 meter dengan diameter dalam 0,1 meter dan memiliki dua segmen lurus masing-masing adalah 10 meter yang dihubungkan oleh tikungan 90 derajat. Fluida yang mengalir adalah ali dengan densitas 1000 kg meter kubik dan viskositas diameter 0,001 kg per meter second. Debit aliran adalah 0,02 meter kubik per second. Lanjut. Baik, di sini ada menghitung kecepatan aliran dengan rumus V sama dengan Q per AC, di mana V sama dengan kecepatan aliran fluida, Q sama dengan debit aliran fluida, M kubik per second sama dengan 0,02. AC sama dengan luas penampang melintang pipa, M kuadrat sama dengan ditanya. Di sini menghitung luas penampang melintang pipa atau AC. AC sama dengan Pi D per 2 pangkat 2, di mana AC sama dengan luas penampang melintang pipa, M kubik sama dengan yang ditanya, D sama dengan diameter pipa sama dengan 0,1 meter, Pi sama dengan konstanta sama dengan 22 per 7 sama dengan 3,14. AC sama dengan Pi 0,1 per 2 pangkat 2 sama dengan 0,00785 meter pangkat 2. Substitusi kepersamaan. V sama dengan 0,02 per 0,00785 sama dengan 2,55 meter per second. Jadi kecepatan alirannya adalah 2,55. Lalu yang kedua itu ada menghitung Reynolds number. Rumusnya yaitu RS sama dengan P kali V kali D per mu, di mana R itu bilangan Reynolds yang akan dicari, P itu densitas fluida. Di sini densitas fluidanya yaitu 1000 km kubik. V-nya itu kecepatan aliran fluida tadi sudah diketahui yaitu 2,55 meter per second. Lalu ada D diameter pipa, ada mu viskositas dinamis fluida yaitu 0,001 kg per meter kali second. Substitusi kebersamaan yaitu RE karena P-nya itu 1000 dikali V-nya itu 2,55 dikali 0,1 per 0,01 sama dengan hasilnya 255.000. Dikarenakan Reynolds ini lebih dari 4.000, maka alirannya adalah turbulen. Di sini turbulen itu yaitu aliran yang polanya tidak stabil. Dan kenapa bisa dan apa kolerasinya dengan bilangan Reynolds, yaitu semakin besar kecepatan aliran fluida maka bilangan Reynolds semakin tinggi yang mengakibatkan nilai koefisiennya semakin besar. Baik, di sini menghitung momentum linear dengan rumus sigma F sama dengan D per dt integral CF
Rho kali V kali dV plus sigma out delta M kali V AVG dikurang sigma in beta kali M kali V. Dikarenakan alirannya seragam atau tidak ada perubahan momentum antara masuk dan keluar, maka momentum linearnya adalah 0. Untuk sebelumnya Kang, mau dijelasin Kang. Jadi kenapa nilainya jadi 0? Karena ada dua alasan atau kondisi. Satu, dalam kondisi steady state, aliran fluida tidak berubah terhadap waktu. Oleh karena itu nilai momentum linearnya menjadi 0 karena tidak ada perubahan momentum fluida dalam kontrol volume dengan waktu. Dua, kecepatan aliran dan debit tetap konstan. Jadi kesimpulannya momentum linear bernilai 0 karena tidak ada perubahan total momentum aliran dalam sistem yang seimbang ini. Baik Kang, bisa slide selanjutnya. Baik, di sini ada menghitung momentum angular dengan rumus sigma M sama dengan sigma out R kali M kali V dikurang sigma in kali R kali M kali V. Dikarenakan alirannya seragam atau tidak ada perubahan momentum antara masuk dan keluar, maka momentum angularnya adalah 0. Ada alasan mengapa nilainya menjadi 0, yaitu satu, sama seperti momentum linear, aliran fluida tidak berubah terhadap waktu. Oleh karena itu nilai momentum linearnya angularnya menjadi 0 karena tidak ada perubahan momentum fluida dalam kontrol volume dengan waktu. Kedua, bernilai 0 karena momen gaya yang bekerja pada aliran akibat tikungan seimbang. Masuknya dan keluarnya aliran di tikungan akan menghasilkan momen yang sama sehingga tidak ada perubahan neto dalam momentum angular. Baik Kang, boleh selanjutnya Kang. Baik, yang kelima untuk menghitung head loss major yang yang dirumuskan HL major sama dengan F L P kuadrat per D2G, di mana HL major adalah kehilangan head utama yang dicari, F adalah faktor gesekan, I adalah panjang pipa, D adalah diameter pipa, P adalah kecepatan aliran, dan G percepatan gravitasi. Yang kita ketahui major head loss adalah aliran fluida yang kehilangan aliran fluida yang terjadi utama karena gesekan antara fluida dan dinding pipa. Kehilangan energi ini adalah salah satu komponen utama. Faktor gesekan df V dapat dihitung menggunakan berbagai metode tergantung pada aliran laminar atau turbulen. Untuk aliran laminar yaitu F dapat dihitung secara langsung, sedangkan untuk aliran turbulen F sering ditemukan menggunakan diagram Modi atau persamaan empiris seperti persamaan kolektor-Woolley. Nah, di sini disubstitusikan persamaannya HL major sama dengan 0,02, yang bisa kita ketahui itu faktor gesekannya 0,02, terus ada diameter pipanya adalah 20, dan untuk kecepatan alirannya yaitu 2,55, dan dibagi ke 0,12 dikali 9,81 dengan hasil 1,33 meter. Nah, hasil 1,33 meter ini itu aliran yang hilang karena di head loss major ini, karena gesekan pada lurusan. Udah, lanjut Kang. Baik, sebelumnya izin masuk Kang. Untuk yang keenam itu menghitung minor loss. Nah, untuk rumusnya itu adalah KL sama dengan head loss minor per V kuadrat per 2G.
di mana KL-nya itu koefisien kehilangan minor, di mana itu hasilnya 0,3. Terus head loss minornya sama dengan kehilangan head minor atau M, dan itu yang ditanyakan. Selanjutnya ada V, yaitu kecepatan aliran sebesar 2,55 meter per second. Yang terakhir ada G, sama dengan percepatan gravitasi sebesar 9,81 meter per second kuadrat. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu minor loss. Jadi head loss minor loss itu adalah kerugian yang terjadi karena adanya faktor kerugian aliran fluida pada sambungan atau belokan pada pipa. Jadi simpelnya itu maksudnya adalah kerugian yang terjadi karena adanya tumbukan ataupun gesekan yang dialami saat fluida melewati belokan pipa. Selanjutnya, untuk substitusi kepersamaannya, head loss minor sama dengan KL dikali V kuadrat per 2G, sama dengan 0,3, yaitu hasil dari koefisien kehilangan minornya, dikali 2,55 kuadrat, yaitu kecepatan dibagi 2 kali 9,81, dengan hasil 0,1 meter. Jadi hasil minor loss-nya itu adalah 0,1 meter. Mungkin untuk selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Oke, izin masuk Kang. Sebenarnya saya ingin menjelaskan tentang bagaimana cara membuat pipa tersebut. Mungkin pertama-tama kita bisa membuat lingkaran dengan common circle, itu sebanyak 2 kali, yang itu buat lingkaran pertama dan lingkaran kedua yang fungsinya untuk lubang pipa. Lalu setelah itu kita bisa extrude bagian lingkarannya. Setelah di extrude mungkin kita bisa tambahkan lingkaran lagi dengan common circle, lalu kita bisa tambahkan beberapa lingkaran tersebut, lalu kita extrude cut di bagian lingkaran tersebut agar seperti lubang baut. Mungkin selanjutnya kita bisa membuat pipanya. Mungkin kita bisa mulai dari command line, yaitu kita bikin titik tengah, lalu kita kasih panjang sesuai ukurannya, lalu kita bisa extrude boss, lalu kita bisa jadikan pipanya agar terbentuk seperti pipa tersebut. Mungkin yang kedua kita bisa bikin lingkaran yang sama seperti ujungnya, yaitu dengan common circle, lalu di extrude, lalu tambahkan pola lingkaran dengan circle lagi, lalu di extrude cut. Mungkin setelah pipanya jadi, mungkin kita bisa lanjut dengan flow simulation, yaitu agar menambahkan fitur seperti fluida tersebut. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.